Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sahabat Instagram, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dilancarkan, urusannya juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita menginginkan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri, keluarga, dan juga orang-orang muslim yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sore hari ini Kang Pijar kembali bersama Anda dalam channel YouTube-nya Pijar Rahman Official. Pijar Rahman Official, bagi yang belum subscribe like and share, yang terutama yang belum subscribe silakan di subscribe dulu channel YouTube-nya supaya notifikasi setiap konten itu bisa nyampe ke Anda. Mudah-mudahan di sore hari ini ada hal yang bisa diambil manfaatnya, dan tentunya di sore hari ini insyaallah kita masuk ke tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar atau tafsir ringkas masuk ke surat Al-Ikhlas. Surat yang sangat luar biasa, surat yang menjadi beberapa rangkuman-rangkuman dari Al-Qur'an dan terrangkum dalam surat Al-Ikhlas ini, sehingga sering dibaca oleh kaum muslimin, sering dibaca oleh siapapun yang senantiasa interaksi dengan Al-Qur'an. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah surat Al-Ikhlas ini berarti surat keberapa? 112. Karena dalam Al-Qur'an jumlah suratnya ada 114. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita baca dulu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112 ini adalah surat yang punya nama. Ada orang yang mengatakan Al-Ikhlas, ada yang mengatakan surat Qul huwallahu ahad. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili bahwa surat Al-Ikhlas ini banyak namanya. Ada namanya surat At-Tafrid, ada namanya surat At-Tajrid, ada juga nama lain dari Al-Ikhlas ini adalah At-Tauhid, ada juga An-Najah, Al-Wilayah, Al-Ma'rifah, Al-Asas. Jadi saking pentingnya surat ini, ternyata namanya juga banyak. Ada At-Tafrid, bagaimana mengesahkan. At-Tajrid juga terlepas diri dari kemusyrikan. At-Tauhid mengesahkan Allah. An-Najah, keberhasilan. Al-Wilayah, kekuasaan. Al-Ma'rifah, juga pengkhususan. Al-Asas, pondasi. Jadi surat ini saking pentingnya banyak sekali namanya. Banyak orang yang memberikan ataupun ulama yang memberikan istilah-istilah nama dari surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena isinya adalah bagaimana kita betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan tidak boleh menyembah kepada Tuhan yang lainnya. Esa,
Allah itu Maha Esa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mencoba ya untuk mempelajari apa sih asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas ini, sebab turunnya itu kenapa ya. Ya, di sini disampaikan menurut Ibnu Katsir ya, mengutip riwayat ya Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab. Ya, jadi Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad ya. Dari siapa? Ubay bin Ka'ab. Apa asbabun nuzulnya? Pada waktu itu ada kaum kafir ya. Kaum kafir yang mengatakan, wahai Muhammad ya, orang musyrik mengatakan, wahai Muhammad, gambarkanlah tentang Tuhanmu kepadaku. Ya, jadi asbabun nuzulnya ada permintaan orang musyrik ya kepada Nabi Muhammad, ingin tahu sih, gambarkanlah tentang Tuhanmu ya. Gambarkanlah tentang Tuhanmu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi memang karakteristik orang musyrik itu seperti itu, ingin selalu memojokkan Rasul, ingin selalu menjadi penghalang bagi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sif ya lana rabbuka ya, gambarkanlah ya, ataupun berikanlah gambaran kepadaku tentang Tuhanmu ya. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Ayat yang pertama adalah qul huwallahu ahad. Apa sih maksudnya? Maka di sini dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, qul, katakanlah, ayyuhar rasul, wahai rasul ya. Siapa Allah itu? Huwallah al-mutafarrid, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang esa ya, bil uluhiyah, dengan ketuhanannya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. War rububiyah, yang mengatur, Allah itu adalah Rabb yang mengatur segala urusan makhluknya. Dia adalah ar-rububiyah. Wal asma was sifat, dan nama-nama dan sifat-sifat ya, ada nama-nama khusus dan sifat khusus. La yusyarikuhu ahad fiha, tidak disekutukan, beliau tidak bisa disekutukan oleh seorang pun fiha, pada nama-nama tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah huwa al-mutafarrid bil uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala yang esa. Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang berhak untuk diibadahi. Allah sebagai Tuhan, ilah. War-rububiyah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh urusan manusia, urusan makhluknya. Kemudian mempunyai sifat dan asma, nama-nama yang independen, yang tidak bisa orang itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul huwallahu ahad. Jadi itu maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya zat yang berhak untuk mengatur seluruh urusan manusia, dan satu-satunya zat yang memiliki nama dan sifat yang berbeda dengan makhluknya. Kemudian ayat yang kedua, apa maksudnya Allahus samad? Adalah Allahul ladzi kamula fi sifatis syaraf wal majd wal uzmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna sifat kemuliaannya, kebaikannya ya, kehormatannya, al-majd wal uzmah, keagungannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki karakternya yang sempurna, tidak ada celah untuk sedikit pun kekurangannya. Siapa yang sempurna di muka bumi ini? Tidak ada. Manusia, ustadz, kiai, ajengan, ataupun juga ilmuwan dan lain sebagainya, semuanya tidak ada yang sempurna. Bahkan dikatakan manusia itu mahallu al-khata' wan nisyan, tempat al-khata', salah, dan juga tempat lupa. Makanya yang paling sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man, setiap ya, makhluk
'alaiha fan, semuanya itu akan rusak, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian siapa Allahus Samad, tempat untuk bergantung itu alladzi yaksiduhul khalaiq, yang dimaksud oleh makhluk fi qada'i al hawaij, ya, untuk untuk melakukan ataupun untuk melakukan terhadap kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan, ya. Untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhannya dan keinginan-keinginannya itu, dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak minta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah pada hakikatnya, walaupun wasilahnya melalui manusia, melalui makhluk, tetapi itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang ditujunya, yang berkehendak, yang menjadikan sesuatu itu kun fayakun, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allahul ladzi kamula fi sifatis syaraf wal majdi wal udmati alladzi yaksiduhu al khalaiq fi qada'il hawaij war raghaib. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Ayat yang ketiga, apa maksudnya? Laisa lahu walad, tidak ada padanya walad, anak, wala walid, dan juga orang tua, wala sahibah, dan juga tidak ada teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul independen. Allah Subhanahu wa taala betul-betul dimurnikan dari makhluknya, sama sekali Allah itu bukan bagian dari makhluk, tidak melahirkan makhluk. Ya, dan juga tidak punya teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul dimurnikan at-tauhid. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, maksudnya adalah walam yakul lahu mumathilan, ya, tidak ada padanya itu adalah yang menyerupai, yang semisalnya, wala musyabihan, yang menyerupai ahad min khalqihi, dari makhluknya. Tidak bisa Allah Subhanahu wa taala itu seperti ini digambarkan, ya, seperti dewa. Allah Subhanahu wa taala seperti ini digambarkan dengan matahari, dengan bulan dan lain sebagainya, karena semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu mumathilan wala musyabihan ahad fi khalqihi. La fi asma'ihi, tidak ada pada nama-namanya. Maka ketika Ar-Rahman itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hambanya namanya Abdur Rahman. Ar-Rahim, yang maha mengasihi sayang, maka ketika ada anak namanya Abdur Rahim. Tidak bisa namanya Ar-Rahim, Ar-Rahman, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala fi sifatihi, dan tidak juga pada sifatnya. Ya, jadi sifat Allah tidak bisa disamakan. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, sifatnya maha memberi, ya. Manusia ada kadar-kadar tertentu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi untuk semua makhluknya. Untuk orang yang kafir, untuk orang muslim, untuk hewan, semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk burung dan lain sebagainya. Wala fi af'alihi, dan juga tidak sama, ya. Dan tidak, ya, dalam pekerjaannya, independen. Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluknya yang terbatas. Ya, Allah Subhanahu wa taala apa yang dia diinginkan kun fayakun, bisa. Tabaraka wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, wa taqaddas, dan suci. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang kemurnian Allah Subhanahu wa taala, zat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada perumpamaan, ya, untuknya sesuatu pun. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan ini makna tauhid yang sesungguhnya. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Allah ahad, esa. Allahus Samad, tempat bergantungnya. Lam yalid, ya, tidak melahirkan. Walam yulad, tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang semisalnya, ya, seorang pun. Jadi kita betul-betul memurnikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hikmahnya adalah ketergantungan kita, ya, kebutuhan kita, ujung-ujungnya adalah ketergantungan kita wajib minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia
Karena makhluk adalah mereka semua terbatas dalam aktivitasnya, kemudian juga umurnya juga terbatas. Ada yang usianya 20 tahun, ada yang usianya 30 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, semuanya terbatas. Masa kita minta kepada makhluk yang terbatas? Kita mintalah kepada Allah yang tidak terbatas. Laisa kamitslihi syai', tidak ada ya semisalnya. Sesuatu pun tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas ini mengajarkan tentang kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah membuat kita tentram, membuat kita tenang, membuat kita bahagia. Ternyata dalam hidup ini ada yang mengendalikan zat yang maha sempurna. Kalaulah di dalam bis itu kita percaya yakin kepada sopirnya walaupun kita belum kenal ya. Kenapa kita merasa stres menghadapi kehidupan dan itu padahal pengendalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang maha agung ya. Kesimpulan-kesimpulan ya, talkhis itu semuanya ada dalam surat Al-Ikhlas ini. Ya, jadi tugas kita bagaimana berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan kita, dalam setiap aktivitas kita, semuanya adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup ini tidak menjadi beban. Kenapa? Karena yang namanya umur terus berlari tidak terasa. Sekarang sudah 20 tahun, sekarang sudah 30 tahun, sekarang sudah 40 tahun, bahkan sekarang sudah 70 tahun, tidak terasa ya. Tetapi kita sangat bahagia. Kenapa bahagia? Karena ketika kita berhidup, kemudian kita tujuannya li ajli mardatillah, maka surganya Allah Subhanahu wa taala telah menanti kita semua. Jadi berusaha bagaimana kita mentauhidkan Allah, dan itulah kenapa Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat yang YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari saya sendiri. Ya, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channelnya Pijar Rahman Official, tafadhal silakan untuk di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.